Ini adalah Suzuki R3 Cross XL7, tapi ini facelift. Jadi di luar ada yang baru, di dalam juga ada, dan mesinnya sekarang pakai hybrid kayak R3. Bedanya apa aja? Ayo kita lihat. Sebelum kita lihat mobil ini, kita sampai info-info yang pentingnya terlebih dahulu. Harganya mulai 256,1 juta rupiah sampai 304,9 juta rupiah untuk tipe tertinggi kayak begini. Nah, kalau misalnya kalian belum berani main hybrid, tenang aja, Suzuki SL7 masih ada yang nggak hybridnya, tapi buat varian Zeta, varian terbawah. Oke, sekarang kita lihat apa aja yang berubah di XL7 facelift ini. Pertama, grillnya beda, mulai dari garnisnya, terus jaring-jaringnya, motifnya kayak gini. Bedanya kalau yang di India kan pakai chrome, di sini kita full black, lampu masih sama, bumper juga masih sama, lampu kabut masih sama, dan untuk sekarang kita kedapatan warna baru. Dan ini warna cukup ngetrend sekarang, di Honda ada, di Mazda ada, di Suzuki sekarang juga ada. Kalau Suzuki bilangnya ini Savannah Ivory atau warna gading gitu ya. Masuk ke bagian samping, peleknya masih sama, diameternya, desainnya, paling warnanya jadi pakai warna gelap. Bannya Dunlop NACF 16 inci, ini ban buat irit-iritan, bukan buat cengkraman yang bagus ya. Sama spionnya, tetap aja kalau misalnya kita ngelock, dia bakal ngelipat sendiri, auto folding. Kalau kita unlock, dia ngebuka sendiri. Dan lampunya sekarang selain udah mode auto, jadi kalau kita taruh switchnya di auto, lampu depan nyala sendiri, dia ada guide me home. Jadi kalau misalnya kita matiin mobil, kita aktifin, lampunya bakal tetap nyala buat menerangi jalan sekitar kita. Sementara, di atap sekarang dia pakai antena pendek alias short pole gitu ya. Rem depan cakram, belakang tromol, tapi tetap ada ABS, EBD, dan lain-lain. Terus kalau buat yang matic, dia ada hill hold control. Jadi kalau ditanjakan, dia bisa nahan biar mobilnya nggak mundur. Tapi yang di manual tidak ada. Adanya gear shift indikator di layar MID-nya. Nanti kita lihat. Nah, di belakang sebenarnya nggak banyak perubahan. Spoiler masih sama, lampu masih sama. Paling yang Suzuki bilang ada emblem hybrid di situ. Sama kalau Alfa-nya dulu huruf A-nya atau logo Alfa-nya itu pakai warna merah, sekarang pakai warna biru. Berfaedah sekali, tapi ubahan yang paling berkesan dan paling bagus di mobil ini adalah dia pakai kaca film Solar Guard. Ini baru masuk. Oke, jadi perubahan di luar mungkin baru sebatas itu aja, tapi perubahan yang fundamental itu ada di balik sini. Dan sebelum masuk ke mesin, inget gak? Sebelum kita bikin video ini, Daihatsu Terios yang notabene kawan sekelasnya itu launching juga dengan update minor. Ini launching deketan janjian atau gimana mereka berdua? Kita buka. Mesin sangat familiar ya, 1500 cc 4 silinder K15B yang udah dipakai di banyak Suzuki lain. Dia tenaganya 104,7 PS, torsinya 138 Nm. Pilihan gearboxnya otomatis atau manual, dan otomatiknya bukan CVT. Dia masih transmisi konvensional otomatis yang biasanya. Nah, karena dia hybrid, dia pakai sistem SHVS, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Tapi ini sistemnya kurang lebih sama kayak yang di R3 atau di Grand Vitara. Jadi, dia ada baterai kecil di bawah jok penumpang depan. Baterainya itu sedikit lebih gede daripada yang ada di R3 Hybrid. Kalau di R3 itu sekitar 6 ampere hour, yang ini 10 ampere hour. Jadi, bisa nyimpen tenaga listrik lebih gede. Seperti itu. Dan, dia ada ISG di bagian sini. Integrated Starter Generator. Inovasi Suzuki, guys. Nah, jadi fungsinya apa? Dia tuh kalau misalnya di akselerasi awal, di mana mesin itu lagi nggak irit-irit banget lah, dia bisa sedikit dorong mesinnya biar penggunaan bensinnya bisa sedikit lebih minim, jadi lebih hemat bahan bakar, seperti itu. Dan kalau misalnya kita lagi macet-macetan, kita lagi diem nih, dia bisa bantu matiin mesin biar bensin itu tidak terbuang percuma. Kenapa? Karena kan kalau kita lagi diem, mesin tetap nyala, bensin kebakar, tapi kita nggak bergerak, itu boros. Nah, ini bantu biar bensin itu tidak terbuang percuma. Tapi biarpun mesin mati, AC, musik, lampu, lain-lain itu bisa tetap nyala. Tapi AC itu listriknya disuplai dari aki, tapi yang lain-lain dari baterai lithium ion 10 ampere hour yang gue bilang tadi. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, harga akinya ini beda sama aki XL7 yang non hybrid atau R3 yang non hybrid. Ini aki khusus yang kalau misalnya kita harus ganti kalau udah usianya, harga akinya 4,8 juta rupiah. Nah, harga baterai yang di bawah jok penumpang itu sekitar 14 jutaan. Tapi Suzuki bilang baterai itu meskipun kapasitasnya lebih gede daripada R3 Hybrid,
harganya bisa sedikit lebih murah. Kalau nggak salah selisih 500 ribuan daripada baterai Suzuki R3 Hybrid. Garansinya 8 tahun. Jadi sama kayak Grand Vitara dan R3 Hybrid, kalau beli sekarang itu garansi baterainya 8 tahun. Jadi katakanlah kita beli mobil ini 3 tahun jual. Pembeli setelah kita masih dapat garansi baterainya. Dan kita lihat nggak di cover, ada peredam dan pengerjaannya bagus. Oke, masuk ke bagian dalam. Pertama-tama lihat deh, kuncinya mungkin masih sama bentuknya, tapi sekarang ada warna biru-birunya untuk penanda hybrid. Pokoknya mobil hybrid atau elektrik tuh harus ada warna birunya ya. Dan buat yang penasaran, sistem kerja hybrid Suzuki ini nggak sama kayak misalnya Nissan, Honda, atau Toyota. Sebagai contoh, kan kalau di mobil kayak misalnya Nissan Kicks e-Power atau Toyota Yaris Cross gitu ya. Kalau kita nyalain mesin, dia bisa jalan pakai tenaga listrik aja. Suzuki XL7 ini dia nggak bisa jalan pakai tenaga listrik aja. Jadi kalau kita start engine, dia nyala aja kayak XL7 biasa. Jadi sebenarnya dia tuh lebih mirip ke hybridnya Fazio, Yamaha Fazio atau Yamaha Grand Filano. Oke, perubahan di sini sekarang dia pakai trim ala-ala motif kayu ya. Di sini warnanya abu-abu dan joknya fabric, kombinasi kulit di bagian pinggirnya dan ada jahitan. Mungkin baru juga ya ini. Dan semuanya masih manual ya, sesuai di kelas ini. Dan di tengah sini ada AC digital. Dan salah satu value atau poin plus dari Suzuki R3 dan XL7 adalah ada cup holder berventilasi. Jadi misalnya kita beli Starling nih ya, kopi dingin, taruh di sini, buka ventilasi AC-nya, dia bisa adem lebih lama. Dan pembaruan lain adalah tachometer sama speedometer, jadi ada background warna biru tipis-tipis. Di MID juga ada indikator engine, motor, sama baterai lithium ion yang ada di balik sini. Di Suzuki XL7 ini dia nggak ada fitur sensingan, nggak ada rem otomatis atau sejenisnya. Dia ada cruise control, tapi yang biasa bukan yang adaptif. Di posisi lampu depannya dia udah mode auto, dan kalau kita pengen aktifin fitur Guide Me Home, jadi kita tinggal matiin mesin, katakanlah kita udah sampai mana gitu ya, matiin mobilnya, set lampu di auto, tarik lampu dim sekali, tutup pintu, dan lampu akan menerangi jalan sekitar kita untuk beberapa detik. Oke, fitur baru di mobil ini adalah spion digital, tapi kalau dulu kan cuma bisa nampilin gambar dari kamera untuk ke belakang atau ke depan. Sekarang bisa depan belakang secara bersamaan dan dia sekarang juga udah touchscreen. Sebuah update minor tapi lumayan berguna. Sisanya kurang lebih sama aja kayak XL7 yang kemarin. Jadi ini bisa digeser maju biar nyetirnya agak lebih enakan meskipun nggak nyampe sih. Di baris kedua duduknya masih lumayan, joknya tebel, enak didudukin, ada armrest juga. Ruangannya mungkin bukan yang paling lega tapi jelas masih nyaman, ada AC double blower. Di baris ketiga pas-pasan kalau buat orang dewasa, cocoknya buat anak-anak aja. Oke, jadi itu dia sih XL7 facelift. Jadi dari luar tuh sebenarnya cuma kosmetik doang ya, plus warna baru. Tapi di dalam kita bisa lihat ada spion tengah baru yang ada kamera depan belakang dan sekarang udah touchscreen. Itu bagus, tapi ubahan fundamental tetap di sistem hybridnya. Ini jadi salah satu poin kuat karena nggak ada lagi LMPV atau LSUV sejenis yang punya teknologi yang sama. Tapi ini juga jadi satu pertanyaan besar.